Halo minasan, selamat datang di channel Shiro LV. Di video kali ini gue akan membahas lanjutan dari alur cerita anime, Tensei Ouji no Akaji Kokasai Seijutsu. Buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, sangat direkomendasikan untuk menonton terlebih dahulu, agar tidak bingung dengan jalan ceritanya. Link video ada di deskripsi. So kita akan mulai ceritanya. Pangeran Wayne mengundang seorang perin, yang merupakan penanggung jawab dari tambang emas, dan sang perin memberikan sebuah dokumen kepada Pangeran Wayne. Ternyata dokumen tersebut berisi informasi tentang tambang emas yang nyaris habis. Mendengar itu Pangeran Wayne terkejut. Berpindah ke kerajaan Marden, raja dari kerajaan Marden bernama Fustare marah besar, karena kekalahan dalam perang, dan terebutnya tambang emas. Sang Menteri Keuangan Marden bernama Holonuye, memberikan usulan agar segera bertindak, dan menyerahkan tugas kepada Jenderal Drawut, untuk merebut tambang emas, dan menyiapkan 30.000 pasukan untuk menyerang tambang emas. Namun usulan tersebut ditentang oleh Menteri Dalam Negeri Marden bernama Midan. Katanya jika kita mengerahkan pasukan sebanyak itu, perbatasan kita akan menjadi sangat lemah. Namun sang Menteri Keuangan menjawab, bahwa kita cukup rebut kembali, sebelum kerajaan tetangga mengumpulkan pasukannya, misal merebutnya kurang dari 1 minggu. Berpindah ke kerajaan Natra, Pangeran Wayne pun kembali bermalas-malasan, setelah mengetahui bahwa tambang emas sebentar lagi habis. Namun tiba-tiba Pangeran Wayne mempunyai ide, jika kita bisa membuat Marden buntu dalam negosiasi, mungkin kita bisa berdamai dan meminta Marden membeli kembali tambang emas mereka. Menurut perin, Holonuye selaku penanggung jawab tambang emas, tidak mengetahui soal tambang emas yang nyaris habis, dan itu artinya, orang-orang Marden tidak ada yang mengetahuinya. Setelah beberapa hari, pasukan Marden yang berjumlah 30.000, dan dipimpin oleh Jenderal Drawut, menuju ke tambang emas untuk merebutnya. Pasukan Marden berjumlah 30.000, sedangkan pasukan Natra yang hanya berjumlah 5.000. Menurut Pangeran Wayne mereka akan tetap diam selama kita mundur. Jika tidak pasukan mereka akan memaksa merebut tambang, tapi mereka tidak akan bisa mempertahankan 30.000 pasukan terlalu lama, paling lama hanya sekitar 1 bulan, kita hanya perlu bertahan. Perperangan pun dimulai, Marden menyerang dan Natra bertahan. Namun kerajaan Natra tetap unggul dalam peperangan, karena medan perang yang mendukung, jalan untuk menuju puncak gunung sangat sempit, dan sangat mustahil menyerbu langsung dengan 30.000 pasukan, dan hanya beberapa ratus pasukan saja yang bisa berhadapan langsung. Itu membuat keuntungan buat kerajaan Natra. Berpindah posisi ke kerajaan Marden, Jenderal Drawut kesal, karena 30.000 pasukan tidak bisa menembus benteng yang hanya berisi 5.000 pasukan. Namun tiba-tiba ada laporan dari regu pengintai, bahwa mereka menemukan terowongan yang menuju langsung ke pangkalan utama kerajaan Natra. Jenderal Drawut langsung memerintahkan untuk menyerang melalui terowongan tersebut. Setelah memasuki terowongan itu pasukan Marden mengejar pasukan Natra, tapi seketika terowongan itu runtuh dan menimpa pasukan Marden. Ternyata terowongan tersebut merupakan jebakan yang telah disiapkan oleh pasukan Natra. Melihat itu Jenderal Drawut bertambah kesal, karena telah dipermainkan oleh kerajaan Natra. Saat pasukan Marden sedang beristirahat pada malam hari, pasukan Natra menyerang mereka dengan membakar perkemahan. Melihat itu Jenderal Drawut terkejut, dan menyuruh pasukannya berkumpul. Namun setelah berjaga sampai pagi, tidak ada serangan lagi. Ternyata Jenderal Drawut salah mengira bahwa batu dan balok yang dijatuhkan, merupakan pasukan berkuda milik Natra. Pasukan Natra melakukan itu untuk kembali menguasai benteng pertama. Setelah 2 minggu perperangan, ada utusan pasukan Marden yang mendatangi Pangeran Wayne, untuk mengajukan perjanjian damai dengan syarat, mundur dari tambang, pelucutan senjata, membebaskan penduduk tambang, serta meminta kompensasi atas penguasaan tambang. Menurut Pangeran Wayne itu bukanlah sebuah perjanjian damai, melainkan menyerah tanpa syarat. Pangeran Wayne langsung menolak usulan itu. Setelah itu utusan Marden malah menghina pasukan Natra, dan menghina Ninim dengan mengatakan Flam najis, tidak pantas berada di sisi keturunan bangsawan. Mendengar itu Pangeran Wayne terlihat sangat kesal, namun Pangeran Wayne masih bisa menahannya. Setelah 3 minggu perperangan,
Pasukan Marden kehilangan kesabaran dan langsung menyerang dengan pasukan penuh. Saat Jenderal Drawut sedang bersantai dan menunggu kemenangan, tiba-tiba ada prajurit yang datang ingin menyampaikan pesan darurat dari Komandan Logan. Setelah memasuki perkemahan, dari Jenderal Drawut prajurit tersebut melemparkan kepala dari Komandan Logan, dan membuat Jenderal Drawut terkejut. Prajurit itu langsung membantai semua pasukan yang ada di dalam kemah. Ternyata prajurit tersebut adalah Pangeran Wayne dan Jenderal Natra, yang menyamar dengan menggunakan armor dari pasukan Marden. Setelah itu Pangeran Wayne membunuh Jenderal Drawut, dan mengatakan, Ninim wa ore no shinzou da. Shinzou o bujoku shita yatsu wa nokorazu korosu to kimete iru. Ternyata Pangeran Wayne pernah mengikuti Akademi Militer Kekaisaran, dan meraih semua nilai tertinggi di akademi. Setelah peperangan usai, pasukan Natra merayakan kemenangan, dan Pangeran Wayne mendapatkan kabar dari mata-mata yang ada di ibu kota kerajaan Marden, bahwa ibu kota telah dikuasai oleh kerajaan tetangga, Kavalin. Pupus sudah harapan Pangeran Wayne untuk mengajukan perjanjian damai dengan kerajaan Marden, karena kerajaannya telah hancur, dan semua rencana untuk menjual kembali tambang pun gagal. Namun setelah itu, Pangeran Wayne mendapat kabar baik dari Perrin bahwa mereka menemukan tambang emas baru. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.